Halo, welcome to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Bersama saya, Doni Wijaya. Dan di video kali ini, saya ingin sharing kembali ke teman-teman salah satu elemen terpenting dalam trading kalian. Ya, itu adalah namanya candlestick. Candlestick ini merupakan elemen yang cukup penting dalam trading dan yang dimana ketika teman-teman tidak mampu membaca sebuah candlestick, maka dipastikan teman-teman akan sering mengalami kerugian atau kesulitan dalam melakukan trading. Nah, bagaimana caranya untuk bisa lebih mudah dan memahami mengenai candlestick? Mari kita coba untuk lihat video kali ini. Jadi jangan di skip dan nonton videonya dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi yang baru. Terima kasih. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pola candlestick. Jadi kalau teman-teman biasa lihat di chart ya, kalau misalkan teman-teman lihat di market, tentu akan ada yang namanya grafik. Nah, ada beberapa grafik yang bisa teman-teman pilih dalam trading, mulai dari candlestick, mulai dari line chart ya, atau dalam bentuk garis, atau mungkin dalam bentuk bagan, dan ada beberapa variannya lagi. Namun, kenapa sih orang trading yang lebih suka itu menggunakan candlestick ya? Karena candlestick ini memiliki banyak informasi dan juga membantu para trader dalam memudahkan mereka dalam memutuskan suatu keputusan. Nah, bagaimana caranya untuk para trader bisa membaca dan melihat candlestick itu bekerja? Ya, kita langsung saja mulai. Ya, why ya? Kenapa pola candle itu penting? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pola candlestick dapat memberikan kalian informasi tentang pergerakan harga pasar dan membantu kita sebagai seorang trader dalam mengambil suatu keputusan trading yang lebih baik. Ya, dibandingkan dengan teman-teman tidak memahami yang namanya candlestick, memang kita bisa trading dan masih bisa profit. Namun tingkat akurasi ketika teman-teman bisa memahami dan mendalami mengenai candlestick itu jauh lebih baik dan jauh lebih akurat dibandingkan tidak mengetahui tentang apa itu elemen candlestick. Ya. Nah, ini saya coba kasih lebih rinci lagi untuk teman-teman dan saya tidak akan jelaskan sejarahnya. Saya akan cuma menjelaskan bagaimana pentingnya candlestick ini bisa bekerja untuk teman-teman sebagai seorang trader. Entah itu teman-teman trading di saham, kripto, forex, gold, dan lain-lain. Jadi alasan kenapa sih teman-teman wajib ya sebagai seorang trader, baik itu teman-teman sebagai seorang investor, tahu dan memahami pola candlestick. Yang pertama, ya, candlestick ini memberikan kalian gambaran tentang pergerakan suatu harga, ya. Jadi teman-teman bisa tahu dan bisa menggambarkan ternyata ini trennya atau sentimennya lagi naik dan ini ternyata sentimennya lagi turun. Dan ketika teman-teman lihat sentimennya lagi kuat untuk naik, teman-teman bisa mengambil kesimpulan untuk buy. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang di trading. Jadi ketika akan ada pola-pola candlestick yang terbentuk, teman-teman akan bisa mengidentifikasi untuk, oh ini saya baiknya beli, oh ini saya baiknya untuk jual. Dan biasanya untuk identifikasi seperti ini, itu dikatakan sebagai price action. Nah, di video yang selanjutnya atau ke depan kita akan juga membahas mengenai price action dalam trading forex. Nah, yang ketiga, alasan mengapa penting untuk memahami pola candlestick, yaitu adalah untuk mengurangi resiko teman-teman dalam melakukan trading forex ataupun saham ataupun yang lain. Ya, yang dimana teman-teman tahu ketika sentimennya naik, teman-teman nggak mungkin dong untuk melakukan transaksi sell, ya, yang dimana resikonya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman mengikuti arus atau sentimen market. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah memberikan identifikasi level support dan resisten. Ya, jadi alasan kenapa untuk teman-teman bisa harus memahami pola candlestick adalah karena candlestick ini memberikan teman-teman indikasi level support dan resisten. Ya, makanya kenapa kalau teman-teman biasa lihat para trader trading, ya, untuk menentukan suatu level support ataupun resisten atau tahanan atas ataupun tahanan bawah, mereka menggunakan candlestick ini. Ya, ini menjadi banyak perdebatan juga. Ada yang menggunakan shadow untuk menjadi area level dan support dalam trading. Ada juga yang hanya menggunakan body dalam suatu candle. Nah, pertanyaannya, teman-teman itu menganut yang mana? Apakah teman-teman menganut penggunaan support resisten menggunakan garis shadow dari sebuah candlestick, ataukah teman-teman menggunakan body dari candle untuk menentukan area support dan resisten? Ya, silakan teman-teman komen di kolom komentar.
Yang kelima, candlestick ini juga menyediakan informasi tentang volume. Nah, ini ya yang sangat penting. Jadi candlestick ini akan memberikan gambaran yang lebih luas bahwa kekuatan transaksi di suatu market itu jauh lebih besar, atau kayak seperti tadi saya bilang adalah sentimen. Jadi ketika sentimennya lagi kuat sekali untuk naik, teman-teman sebaiknya menghindari untuk transaksi yang sebaliknya. Teman-teman ikutin aja arusnya, sebaiknya seperti itu. Ya, jadi inilah 5 alasan kenapa sih teman-teman wajib dan harus tahu mengenai pola candlestick itu seperti apa. Dan kita akan coba untuk melihat lebih detail ya mengenai candlestick struktur. Jadi untuk teman-teman mengetahui pola dalam sebuah candlestick itu ya teman-teman harus mengetahui dulu terlebih dahulu mengenai struktur dari candlestick ya. Candlestick itu tampilannya seperti ini ya, tampilannya dalam bentuk bagan ya. Seperti ini seperti namanya candlestick ya, terbuat gambarannya seperti lilin ya. Dan teman-teman lihat ketika lilin ini itu ada dua macam, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah ya, atau kita sebut sebagai candlestick bullish atau candlestick bearish. Nah, ini warnanya bisa beda-beda ya, ada yang pakai putih untuk naik, ada yang pakai hitam untuk turun dan macam-macam ya. Ini bisa di setting ya. Tapi untuk secara detailnya ketika harganya naik atau candlenya naik, itu strukturnya adalah opennya di sini ya, harga opennya di bawah sini itu adalah harga open, dan kemudian dalam suatu rentang waktu marketnya kemudian naik ke atas ya, menyentuh harga tertinggi di waktu itu disebut dengan harga high atau historical harga pernah naik sampai di sini, kemudian dalam satu waktu itu market ternyata turun lagi lebih dalam ya, turun masuk ke low sini. Makanya kenapa di sini tetap tercatat untuk historical untuk transaksi terendah ya, di sini adalah low. Kemudian pada saat penutupan di suatu periode atau suatu waktu harganya kemudian tertutup di sini ya. Nah, makanya kenapa penutupan ini itu akan membentuk yang namanya body ya. Jadi dalam struktur candle ya, dari batangnya ini itu namanya body ya, yang dimana opennya di sini, close-nya di sini ya. Dan area garis di atas ataupun garis di bawah ini itu kita namakan sebagai shadow ya. Jadi ini adalah historical harga pernah naik sampai di atas, dan di sini juga historical harga pernah sampai turun ke bawah ya, dan ini bisa membantu teman-teman dalam mengumpulkan informasi trading. Oke, begitu juga dengan candlestick bearish ya, atau decreasing atau harga yang mengalami penurunan ya. Strukturnya adalah opennya itu di atas ya. Nah, jadi harga lagi di sini misalkan 1.200 ya, kemudian sempat naik sampai di atas, kemudian turun lagi sampai di harga low, kemudian pada akhirnya di suatu waktu harga tutup di harga sini. Makanya kenapa ketika harga open lebih rendah daripada close, maka di sini akan membentuk candle bearish. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ketika candle bearish ini tercipta, maka sentimen market yang tercipta adalah penjual lebih banyak daripada pembeli. Ya, jadi bisa kita prediksi bahwa ke depan market ini bisa turun lebih lanjut ya. Begitu juga sebaliknya ketika candlenya bullish, ke depannya setelah candle ini close, kemudian ke depannya potensi market masih bisa naik ke atas ya. Nah, untuk catatan, untuk di struktur candlestick, semakin besar bodinya suatu market, maka itu menandakan market lagi running dan kuat ke arah tren tersebut. Misalkan trennya lagi naik dan akan ada candle bullish seperti ini ya. Jadi ketika candle bullish naik seperti ini, maka kondisinya ini lagi strong buy, lagi kuat sekali untuk naik ya, seperti itu teman-teman. Begitu juga sebaliknya ketika trennya lagi turun, kemudian ada candle merah seperti ini atau candle hitam yang panjang bodinya, itu menandakan harga sangat kuat turun ya. Nah, jadi kalau teman-teman biasa melihat candlestick yang tidak memiliki shadow seperti ini, itu kita namakan sebagai morobosu. Nah, itu teman-teman hati-hati untuk transaksi kebalikan dari harga tersebut ya, karena itu menandakan sinyal untuk harga lagi kuat untuk ikutin tren ya. Seperti itu teman-teman. Oke, dalam untuk membaca pola candlestick ini kita memiliki ada 3 level ya. Dalam membaca suatu pola candlestick itu ada 3 level. Yang pertama levelnya level single, yang kedua ada candlestick double, yang ketiga itu adalah candlestick berdasarkan triple ya. Namun untuk teman-teman yang masih pemula ya, sebaiknya teman-teman kuasain yang satu aja ya, yang single dulu ya. Kalaupun teman-teman ingin kuasain secara menyeluruh mengenai candlestick, yang paling disarankan adalah candlestick single ataupun double. Ya, kalaupun teman-teman memiliki waktu yang lebih ekstra atau ingin mendalami lebih dalam mengenai
candlestick, teman-teman bisa nanti mempelajari mengenai triple candlestick. Ya, tapi yang paling penting, yang paling kita garis bawah di sini adalah level candlestick single ataupun double. Ini sudah memberikan gambaran yang sangat menyeluruh dan analisa yang cukup tinggi akurasinya dalam teman-teman trading nantinya. Oke, kita langsung mulai. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh candlestick single, double ataupun triple mengenai berdasarkan dari popularitas dari candlestick tersebut. Ya, kita mulai dulu dari single candlestick ya. Oke, jadi single candlestick itu kita membaca candle dari satu candle aja, ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya hammer, ya. Jadi candlestick hammer, jadi kita lihat satu candle aja, polanya itu adalah candle ini menyerupai palu, ya. Jadi karakternya adalah shadow-nya lebih panjang di bawah, kemudian bodinya di atas. Ya, kalaupun ada shadow sedikit di atas itu nggak masalah. Ya, yang penting polanya adalah shadow-nya panjang di bawah, kemudian bodinya di atas. Ya, bisa kecil ataupun bisa panjang. Itu namanya hammer. Ya, dan ini pola candlestick seperti ini adalah merupakan candlestick pembalikan. Jadi yang akan kita bahas nanti teman-teman adalah kita mengetahui pola candlestick itu berdasarkan pembalikan atau reversal. Ketika candlestick ini muncul, teman-teman sebaiknya untuk mengambil arah yang berlawanan. Misalkan harga lagi turun, ya. Ini udah ada gambaran tadi. Ketika harga turun seperti ini, jerit. Kemudian ada candlestick di sini, misalkan hammer. Teman-teman bisa untuk entry buy, ya. Kemudian harganya naik. Nanti akan kita coba untuk praktekkan, ya. Lalu yang kedua ada yang namanya inverted hammer. Ini juga menandakan pembalikan harga. Jadi ketika harga turun seperti ini, kemudian ada hammer kebalik ya atau inverted hammer yang dimana shadow-nya di atas, lalu kemudian bodinya di bawah. Ini juga bisa menandakan harga bisa pembalikan. Ya teman-teman bisa buy di area ini. Oke. Lalu ada juga yang namanya bullish spinning top. Jadi bullish spinning top ini juga bisa menandakan pembalikan. Jadi misalkan harga turun terus teman-teman nemuin candlestick yang seperti ini yang dimana shadow-nya panjang seperti ini, shadow atas, shadow bawah, kemudian di tengah-tengah bodinya itu kecil. Ya, itu menandakan namanya bullish spinning top. Ya, ini bisa menandakan harga bisa kembali ke atas ataupun ketika harga lagi turun, kemudian ada seperti ini teman-teman bisa buy. Ya. Ada juga yang namanya Dragonfly Doji. Ya, jadi Doji ini adalah candle yang tidak memiliki body. Ya, tidak memiliki body yang dimana harga close sama harga opennya itu adalah di harga yang kurang lebih sama. Ya, kemudian shadow-nya di bawah ini panjang dan teman-teman bisa lihat setelah itu harga turun, kemudian ada Dragonfly Doji, kemudian market bisa berpotensi untuk naik. Seperti itu. Itu adalah untuk candlestick bullish. Ya, yang dimana candlestick ini ketika kita mencari di mana harga lagi turun, kemudian ada candlestick seperti ini, teman-teman bisa entry buy. Ya, kebalikannya adalah bearish candlestick pattern. Jadi ketika lagi naik, teman-teman ingin nge-sell ya, mumpung harganya lagi mahal, kita bisa menunggu konfirmasi dari candlestick yang namanya candlestick bearish ini. Ya, teman-teman bisa lihat ada yang namanya hanging man. Ya, hanging man ini kurang lebih sama seperti dengan hammer. Ya, hanya saja penempatannya itu di atas harga lagi running, ya namanya hanging man. Kalau di bawah namanya hammer, kalau di atas namanya hanging man, ya. Nah ada juga shooting star. Jadi shooting star itu dia candlenya seperti ini, ya. Dia bodinya di bawah, kemudian shadow-nya di atas. Nah ini yang paling populer di kalangan trader. Ketika harga lagi naik, kemudian ada shooting star seperti ini, mereka akan dominan untuk melakukan transaksi sell, ya. Tingkat akurasinya mungkin kisaran 80-90%. Oke. Kemudian ada juga bearish spinning top. Ya, kurang lebih sama bullish spinning top, hanya saja ketika harga naik, kemudian ada candle seperti ini, bearish spinning top, yang dimana candlenya berwarna merah ataupun hitam. Teman-teman bisa nge-sell. Lalu ada juga namanya Gravestone Doji, ya, yang ini letaknya di atas dari harga yang berjalan. Jadi harga naik, kemudian ada doji seperti ini, namanya Gravestone. Ya, kalau di bawah namanya Dragonfly, kalau di atas namanya Gravestone. Oke? Jadi memang beda penempatan, beda bahasanya, teman-teman. Seperti itu untuk candlestick pertama. Cukup mudah ya. Teman-teman bisa mengidentifikasi. Nanti akan kita coba lagi untuk prakteknya. Oke, sekarang kita masuk ke double. Ya. Jadi candle double kita melihat dua candle bersamaan. Ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan.
Ya, kita mulai dari candlestick bullish ya. Jadi harga turun, kemudian ada candlestick ini di chartnya teman-teman bisa mengambil posisi buy. Jadi pada saat harga turun, kemudian ada dua candle yang seperti ini ya, yang dimana candle lagi turun, kemudian ada candle yang memiliki gap seperti ini, kemudian harganya di atas dan close, teman-teman bisa ngambil buy. Karena kenapa? Itu namanya bullish kicker. Ya, ini potensi bisa naik ke atas. Ini biasanya kebanyakan itu masuknya di market-market saham ya, yang dimana itu sering banget gap. Tapi kalau untuk market gold ataupun market forex itu mungkin jarang kalian temuin ya. Yang paling sering teman-teman ketemuin nanti di market forex ataupun di gold itu yang seperti ini ya, bullish engulfing ya. Jadi pada saat harga turun, kemudian ada harganya yang naik lebih dominan daripada harga penurunan sebelumnya, ini yang namanya engulfing bullish ya. Teman-teman bisa lihat candle yang sebelumnya atau candlestick penurunan itu lebih rendah close-nya dibandingkan dengan harga kenaikannya. Ini adalah bullish. Nanti akan kita coba praktekkan. Dan ini merupakan salah satu juga candlestick double yang paling banyak digunakan termasuk saya. Ya. Lalu ada juga yang namanya bullish harami, yang dimana ketika harganya turun, kemudian ada candlestick yang kecil, ya, yang setengah dari body harga sebelumnya, ini teman-teman juga bisa buy. Namun tingkat akurasinya ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bullish engulfing, yang dimana tingkat volume kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini. Ya, ada juga yang namanya Pershing line. Ya, teman-teman bisa melihat Pershing line ini naik juga kurang lebih sama seperti engulfing, namun tidak menutupin dari harga close atau harga open candle sebelumnya, ya. Tapi ini tetap candlenya naiknya volumenya tinggi, ya. Ini teman-teman juga bisa menjadi sarana untuk pembelian, ya. Ada juga yang berapa nih, kelima ya, twister bottom. Jadi candlenya, bodinya itu sama-sama di harga terendah, ya. Jadi misalkan teman-teman lihat harga turun, kemudian harga naik ya seperti ini, dan teman-teman lihat di bottomnya, di bawahnya ini itu selaras. Jadi teman-teman bisa namakan twister bottom. Ya, begitu juga dengan harga pembalikan ketika lagi naik ya. Teman-teman melihat seperti ini, ada namanya bearish kicker ya, kurang lebih sama namanya. Harga naik kemudian ada gap dan gapnya ini bearish ya, teman-teman bisa sell. Begitu juga sama engulfing bearish ya, sama ya. Jadi volume sell-nya lebih dominan. Ini teman-teman bisa entry di sini, dan ini lebih mudah ya untuk teman-teman menguasain candlestick double yang namanya engulfing ini. Jadi karakteristiknya lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Ya, ada juga bearish harami, ada juga dark cloud cover, ya, ada juga twister top. Yang paling kita rekomendasikan adalah yang engulfing ini, teman-teman. Oke. Itu untuk yang double candle. Nah, gimana untuk triple candle? Mungkin ini level yang advance lagi. Ya, kalau teman-teman tidak mau terlalu dalam ini juga nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa melihat gambarannya seperti apa. Yang dimana ada namanya morning star. Yang dimana morning star ini ketika turun, ada candle kecil atau yang sama seperti ini, ya, bodinya kecil. Kemudian di selanjutnya, candle selanjutnya ini volumenya tinggi atau besar. Jadi ini kita bisa namakan morning star. Jadi teman-teman hati-hati pada saat terjadi morning star seperti ini, yang kemudian harganya bisa membalikan suatu tren. Ya, ada juga namanya bullish baby ya. Jadi candlenya di bawah kecil ya, kemudian candle selanjutnya naik. Seperti itu ya, kurang lebih sama seperti morning star. Terus kemudian ada juga three white shoulder. Jadi 3 candle bullish berturut-turut ini juga bisa menandakan harga bisa kuat naik untuk selanjutnya. Ada juga three white strike, ini juga populer di kalangan trader, yang dimana ketika harga turun, volumenya mungkin kecil, kemudian digabung dengan volume candle yang besar, ini kurang lebih penggabungan sama engulfing ya, tapi ini lebih didominan, market ini lebih menelan ketiga candle sebelumnya, ini lebih kuat lagi untuk naiknya, teman-teman. Ya, ada Morningstar Doji ya, ini candlenya Doji, bukan lagi ada bodinya seperti ini. Ya, ada 3 outside up ya, atau 3 inside up ya, seperti ini kok gambarannya, yang dimana menjelaskan bahwa volume market itu lebih tinggi dibandingkan candle sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau harganya lagi naik, kita mau ambil transaksi sell, ataupun kita sudah mau menjual suatu saham kita ya, teman-teman bisa pakai seperti ini, 3 candle pattern, yang dimana kalau saya sih melihat lebih paling banyak sih adalah teman-teman hati-hati di 3 black round, yang dimana 3 candle bearish berturut-turut itu muncul bisa menandakan pembalikan tren, ataukah juga dengan menamakan evening doji star, ini lawan dari morning star ya, yang dimana ketika candle naik kemudian ada doji di sini, lalu kemudian setelah itu akan ada candle bearish selanjutnya, ini bisa membalikan suatu tren ya. Nah,
Kurang lebih seperti itu untuk menggambarkan suatu tren di market atau membaca pola candle. Sekarang kita akan coba praktek ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini candle single ya, kita ambil yang paling populer aja, itu adalah hammer ya, hammer ataupun dengan dragonfly. Jadi kalau kita lihat di candle ini, saya buka di market emas ya. Ini saya buka di market emas. Bentar, saya coba hapus dulu semua supaya teman-teman lebih gampang melihatnya. Oke, seperti ini. Oke. Ya, ini doji. Candlenya doji seperti ini, warnanya biru ya, bullish hammer. Ini kemudian harganya bergerak naik. Ya, jadi itu bisa menandakan ini adalah pergerakan harga naik, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk double candle, yang paling kita rekomendasikan, yang paling populer adalah bullish engulfing untuk harga kenaikan dan juga bearish engulfing untuk penurunan. Dan ini yang paling gampang ya teman-teman bisa dapat. Jadi ketika ada candlenya seperti ini, ya, ini bullish ya, jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk melihat itu yang seperti ini. Ketika dia candlenya lebih rendah daripada candle sebelumnya, ini teman-teman bisa ambil sell. Kemudian harga turun. Kemudian selanjutnya ketika harga sudah turun seperti ini di bawah, kemudian ada candlenya bullish lebih tinggi dibandingkan candle bearish sebelumnya, teman-teman bisa ambil posisi pembelian ya, kemudian harga naik. Ya, jadi segampang itu. Mengenai candlestick triple, nanti teman-teman bisa lakukan ataupun eksperimen di candle manapun ya, karena kita lihat waktunya sangat terbatas. Oke, untuk membantu kalian bisa menganalisis apakah ini candlesticknya adalah bullish engulfing ataupun bearish engulfing ataupun apapun candlesticknya, teman-teman bisa masuk aja di indikator. Ini teman-teman masuk di indikator, kemudian teman-teman pilih technical, kemudian masuk di pattern seperti ini. Lalu di bagian bawah ini ada banyak ya, misalkan teman-teman pilih aja bullish engulfing. Oke. Dan di sini teman-teman secara otomatis akan terlihat yang mana sih candlenya bullish engulfing ya. Di sini ada engulfing bullish, di sini juga ada candlestick candlestick engulfing, dan ini akan lebih memudahkan kalian bisa melihat yang mana sih candle engulfing itu bisa muncul di time frame manapun yang kalian inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu kalian dalam memaksimalkan analisa kalian juga dalam membaca pola-pola suatu candlestick ya. Dan saya mengucapkan happy trading.